Salam sahabat, hari ini Senin 1 Desember 2025. Kita belajar dari kitab Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15, demikianlah firman Tuhan, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan, Allahmu, memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan, Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan,
Allahmu, janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan, Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan, Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Tema kita, berlaku adil. Seringkali sebagai umat Tuhan, kita memiliki standar ganda dalam mengikutinya. Berkatnya kita terima, tetapi di sisi yang lain, kita enggan menjadi berkat bagi sesama. Kasihnya kita nantikan, tetapi kita pilih-pilih orang dalam mewartakan kasih. Jika ini yang terjadi, sesungguhnya kita tidak ada ubahnya dengan dunia dan segala nilai yang dianutnya. Perikop kita kali ini sungguh menarik. Kitab Ulangan pasal 15 dibingkai dalam percakapan mengenai hukum-hukum Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel. Segala aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan tercakup dalam hukum-hukum tersebut. Pada pasal 15 secara khusus Tuhan berbicara mengenai keadilan dan bagaimana kesejahteraan seharusnya menjadi sesuatu yang dirasakan bersama. Pada paruh pertama percakapan, kita akan dibawa pada ketetapan Tuhan mengenai penghapusan utang pada tahun ke-7. Dalam tahun tersebut, seluruh utang seseorang kepada orang lain harus dihapuskan, kecuali utang orang-orang asing. Mereka yang dihapuskan utangnya adalah mereka yang miskin. Jika terus dibebani utang, mereka tidak akan ada yang sejahtera dalam hidupnya. Demikian juga halnya soal kepemilikan budak. Pada masa itu memiliki budak adalah hal yang wajar. Namun orang Israel dituntut untuk membebaskan budak mereka pada tahun ke-7. Ada prinsip keadilan di sini, serupa dengan penghapusan utang yang menjadi semangat dari hukum ini adalah pembebasan serta keadilan. Kemudian umat diundang untuk mempersembahkan anak sulung lembu, sapi, kambing, domba mereka yang tanpa cacat kepada Tuhan. Saat umat melakukan hal ini, sesungguhnya Tuhan ingin mengajar mereka untuk bersyukur dan tidak terbutakan oleh harta benda yang dimiliki. Berkaca pada hidup kita saat ini, bukankah kita masih sering melihat perlakuan tidak adil terhadap sebagian saudara kita? Satu hal dapat kita perbuat, yaitu menangkap perintah Tuhan dengan berlaku adil kepada sesama dan tidak melakukan penindasan. Mari kita berdoa. Pagi ini Engkau mengajarkan kepada kami agar kami mampu berlaku adil kepada sesama kami dan tidak menindas orang lain. Berkatilah kami ya Tuhan agar mampu melaksanakan perintah-Mu ini dengan baik. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami. Kami siap mengerjakan tugas-tugas kami. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami mampu mengerjakan bagian kami dengan baik karena kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.